Assalamualaikum sahabat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya. Di video tutorial kali ini, kita akan mencoba membuat logo channel ya teman-teman. Logo channel untuk YouTube kita teman-teman. Ini yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini hanya sebagai referensi contoh teman-teman. Teman-teman nanti bisa menggunakan nama channel teman-teman di objek ini, bawah tulisan ini teman-teman. Ini nih contohnya. Dan setelah kita membuat logo ini, logo channel kita teman-teman, kita akan mencoba membuat thumbnailnya ya. Nah ini dia, kita masukkan ke dalam sini contoh thumbnail ya, thumbnail untuk YouTube video kita. Ini semuanya sudah kita buat dan saya sudah menyiapkannya di deskripsi bawah ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengambilnya dan mendownloadnya. Ketika dia sudah kita buat menjadi logo gambar, kita tinggal memasukkannya ke dalam sini teman-teman. Ini ukuran thumbnail ya yang sudah kami ukur dan kami buat sebelumnya. Berapa ukurannya kita lihat di sini ya. Ini kita tarik sedikit. Di atas sini teman-teman. Lebarnya 20 cm, tingginya 11 cm. Dan ini logo-logo ini saya mengambil referensinya di Google ya teman-teman. Nanti saya menyiapkannya di deskripsi, teman-teman tinggal mengambilnya dan mendownloadnya, bisa mencoba untuk membuatnya teman-teman. Ini nih, kita tinggal mengangkatnya. Untuk thumbnail ini background objek yang sudah kita buat semuanya ya. Di era perkembangan teknologi digitalisasi seperti saat ini teman-teman, semakin banyak orang berlomba-lomba untuk membuat sebuah konten video untuk YouTube teman-teman. Akan tetapi ini nih kendalanya teman-teman, dalam membuat sebuah konten video agar menarik viewer atau penonton, tidak semudah seperti yang kita bayangkan teman-teman. Karena kita bukanlah seorang artis, pejabat atau public figure yang sudah dikenal oleh khalayak masyarakat ramai teman-teman. Olehnya itu, untuk menunjang YouTube kita rapi dan menarik, salah satu aspek penting yang harus kita perhatikan adalah logo channel dan banner thumbnail kita teman-teman. Seperti ini nih, seperti yang sudah kita buat logo thumbnail teman-teman. Karena pada bagian inilah user atau viewer akan tertarik untuk melihat konten video yang telah kita buat teman-teman. Baik, kita langsung saja ke teknik pembuatannya. Jangan lupa bagikan, like, komen, dan subscribe. Semoga tutorial pendidikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Check it out! Pertama-tama kita membuka CorelDRAW kita ya. Software yang saya gunakan ini CorelDRAW X7 teman-teman. Terus kita new dokumen ya. Di sini aturannya standar saja, kita tidak merubahnya. Name-nya ini bisa kita rubah, dicoba. Terus rendering resolution 300 normal ya, standar kita oke. Pertama-tama sebelum kita memulai membuatnya, saya sudah menyiapkan referensi nih teman-teman. Referensi yang sudah saya buat dan mengambilnya di Google teman-teman. Ini semua nih referensi yang akan kita gunakan di pembuatan logo channel dan thumbnail. Pertama-tama kita blok semua ya. Kita blok, terus kita copy, terus kita pastenya di sini teman-teman untuk jadi bahan material pembuatan logo channel. Nah, ini semua background dasar yang akan kita gunakan dalam pembuatan ini. Ini sudah kita buat semua ya. Saya menyiapkannya juga di deskripsi bawah teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba untuk membuatnya, teman-teman tinggal mendownloadnya. Ini gelas sudah kita bikin, Hector, HP, dan thumbnail. Ini kita singkirkan dulu ya untuk terakhir thumbnailnya yang akan kita buat terakhir. Pertama-tama kita membuat logo YouTube ini ya teman-teman. Ini efek emboss teman-teman, efek 3 dimensi. Kita memakai background objek ini ya. Pertama kita membuat kotak teman-teman. Di sini nih di kiri, rectangle tool. Ini referensi kita untuk membuatnya ya. Kira-kira seperti begini ya. Setelah itu kita mengangkat ini setelah kita mengetahui besar kotak logonya teman-teman. Lalu kita membuat lengkungan ya di pinggirnya dengan menggunakan ini nih, shape tool. Terus kita lengkungkan sedikit
kita akan membuatnya melengkung ya dengan ini nih di atas, convert to curves teman-teman. Nah, setelah kita klik itu, kita ke kiri lagi shape tool. Setelah itu kita klik di sini ya. Kita memilih ini nih, convert to curve. Nah, kita naikkan sedikit. Terus di bawah juga begitu, kita convert to shape. Terus ini lagi. Nah, kira-kira seperti begini ya, teman-teman. Setelah begini, kita copy ya. Kita klik kanan, kita tarik, lepas, copy. Kita tarik kanan, kita lepas, copy. Kita turunkan di bawah sini ya, untuk membuat efek emboss ini, efek 3 dimensi ya, awalnya. Pertama-tama kita membuat kotak. Setelah itu, kita turun kit ini, kita ambil ya, kita naikkan ke atas, object, order, to friend of layer. Nah, setelah begitu, ini kita blok ya, kita blok semuanya untuk menggabungkannya teman-teman. Ini kan dua media ini belum tergabung ya. Kita akan menggabungnya dengan cara kita blok semua, terus kita trim. Nah, dia sudah tergabung teman-teman. Ini yang tadi kita ambil ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah mengirisnya dengan pengaturan tadi di atas sini, pengaturan shaping. Setelah itu, kita mewarnai dengan warna hitam ya. Hitam ini di samping kanan. Nah, ini ada garis pinggirnya nih teman-teman. Kita hilangkan ya. Kita klik dulu ini di atas sini. Outline white kita none. Nah, ini sudah hilang ya garis pinggir ini. Pertama-tama setelah ini kita bitmap teman-teman. Kita bitmap, convert to bitmap. Aturannya resolution 300 standar aja ya. Di sini kita tidak merubahnya. CMYK ini tercentang, kita oke. Nah, setelah itu kita bitmap kembali, kita blur, cushion blur. Nah, kita naikkan ya ke 9 kira-kira. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Setelah itu, kita akan memasukkan media ini ya untuk mengiris background hitam ini. Garis pinggir ini kita rubah dulu ya supaya medianya kelihatan. Kita klik kiri teman-teman untuk merubah warna garis ini agar kelihatan masuk di dalam sini ya. Kita klik kanan. Nah, dia sudah berubah menjadi orange ya. Terus kita masukkan ke sini. Nah, setelah dia masuk, kira-kira seperti begini, kita mengangkatnya ya, mengangkat sedikit, kira-kira naik sedikit begini. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Setelah begitu, kita blok semua ya untuk mengirisnya. Kita blok. Ini kumpulan di atas akan muncul, kumpulan pengiris, pemotong, dan penyambung. Kita intersect. Nah, ini dia teman-teman, efek emboss 3 dimensinya. Setelah itu, ini kita hapus ya. Kita bikin lagi kotak agar medianya kelihatan. Nah, dia berada di atas, kita turunkan ya. Kita object, kita order to back of layer. Nah, dia sudah turun. Karena kita akan memakai media ini teman-teman. Ini yang akan kita gunakan. Kita rubah warnanya dulu ya, menjadi putih. Terus garis pinggirnya ini ada nih, kita menghilangkannya ya. Di kanan ini kita di kanan teman-teman, hilang ya. Setelah begitu, ini kita bitmap. Kita bitmap, convert to bitmap. Kita oke, aturannya seperti tadi ya, standar. Nah, kita bitmap lagi, kita blur, cushion blur. Nah, kira-kira seperti begini. Kita turunkan sedikit ya. Saya memakai di sini 7. 7 kita enter. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Setelah itu, kita mengangkat ini nih untuk mengiris putihnya ini nih. Dia berada di bawah, kita naikkan ya. Kita object, order, to friend of layer. Pada saat mengiris dia harus posisi ini harus di atas teman-teman untuk mengiris ini. Terus kita naikkan sedikit ya. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Terus kita blok semua ya. Ini media ini kita blok. Terus kita iris dengan trim. Nah, ini dia teman-teman, background putih yang sudah kita iris. Kita naruhnya masuk ke dalam sini ya. Setelah masuk kita luruskan kira-kira segini teman-teman. Nah, dia sudah bersatu teman-teman. Ini nih, coba kita lihat ya. Nah, ini dia efek 3 dimensinya teman-teman, efek embossnya. Setelah itu kita mengambil background emas ini, kita mengirisnya dengan memakai ini teman-teman. Nah, kira-kira segini ya. Terus kita akan mengirisnya dengan cara kita memblok semuanya. Terus kita intersect. Nah, ini dia teman-teman efek emasnya. Terus kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan. Nah, kira-kira segini ya teman-teman.
Ini nih efek emboss yang sudah kita buat, logo YouTube. Setelah begitu kita mengambil ini ya, logo yang sudah gambar logo play yang sudah kita buat sebelumnya. Saya sudah menyiapkannya juga teman-teman, tinggal mengambilnya. Nah kira-kira seperti begini teman-teman. Kita gabungkan ya, biar dia tidak terpisah. Ini kan 4 media ini terpisah nih. Kita gabungkan semua, kita undo dulu ya. Kita undo, terus kita grup semuanya, kita grup objek. Nah dia sudah bersatu teman-teman. Setelah begitu dia sudah ready nih untuk disiapkan di sini nih. Ini kita angkat saja, naikkan ke sini ya, memasukkannya. Nah kira-kira seperti begini teman-teman. Setelah itu kita akan menulis ini ya teman-teman, SEO kita, nama channel. Teman-teman nanti bisa membuat nama apa saja di sini, terserah teman-teman apa yang mau dibuatkan nama channelnya ya. Sebelum kita menulis, kita mengambil ini dulu ya yang sudah kita persiapkan. Saya sudah siapkan di deskripsi teman-teman, tinggal mengambilnya. Kalau mau mencoba membuatnya, kita luruskan kira-kira segini nih. Ini kita hapus saja ya, sudah tidak kita gunakan lagi. Nah kita akan menulis teman-teman. Pertama-tama kita menulis di sini nih, pojok kiri nih, text tool. Kita klik di sini, SEO kita. Setelah itu kita kembalikan, kita ganti fontnya ya. Saya menggunakan Monheavy Demo. Terus di sini untuk merubah anunya nih, besar fontnya teman-teman. Saya menggunakan 57 ya. 57 kita enter. Nah, kira-kira seperti begini teman-teman. Ini nih yang akan kita taruh di sini. Terus kita miringkan dikit ya. Kita klik 2 kali, kita miringkan segini kira-kira teman-teman. Ini kita angkat ke sini, akan membuat efek emboss lagi yang teman-teman. Efek emboss sama dengan kita membuat efek pertama tadi ini teman-teman. Jadi langkahnya sama. Jadi di sini saya akan mempercepat karena saya sudah memperlihatkan cara membuat ini ya. Langkahnya sama ya. Pertama-tama ini kita klik kanan, kita tarik, kita lepas, kita copy. Ini juga kita klik kanan, kita lepas, kita copy. Nah setelah ini jadi, kita akan memasukkan ini ya teman-teman. Kita menghilangkan garis pinggirnya dulu ya. Kita klik kanan, terus kita warnai merah teman-teman. Setelah gitu kita akan memisahkannya ini teman-teman. Memisahkan huruf ini dengan cara kita objek break artistic text. Nah dia sudah berpisah ya. Ini kita rubah menjadi hitam ya. Ini kita pisahkan tadi ya, kita rubah menjadi warna hitam. Kita naruh di bawah sini ya sementara. Terus kita blok, kita klik kanan, kita grup objek. Dia sudah bersatu ya. Terus ini sama, kita blok, kita klik kanan, grup objek. Nah ini dia teman-teman. Kita akan memasukkannya di sini ya, di objek tulisan ini. Setelah begitu, kita menurunkannya teman-teman. Kita kontrol, kita pick down. Nah kira-kira seperti begini ya. Terus kita transparansi ya. Kita di pojok kiri sini transparansi tool. Kita menggunakan 17. Kita enter. Turun lagi ya. Kita naikkan lagi ya. Kita 27. Nah kira-kira seperti begini teman-teman. Setelah itu kita blok semuanya. Kita grup objek ya. Biar bersatu. Kita naruhnya di sini. Nah dia sudah jadi teman-teman. Setelah itu ini kita hapus saja ya referensi.
Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Bitmap ya, kita bitmap untuk menjadikan background ini sebagai logo gambar teman-teman. Nah setelah itu, ini sudah jadi. Ini lagi nih thumbnailnya yang akan kita naruhnya di sini. Ini kita perkecil ya, kita perkecil kira-kira segini ya, segini. Kita perkecil lagi sedikit. Terus kita putar ya teman-teman, kita putar segini. Kita perkecil lagi sedikit. Terus kita kasih efek shadow ya, efek bayangan ya. Di kiri drop shadow tool, kita tarik segini, kita turunkan segini ya kira-kira. Ini pengaturan warnanya ya, dipertebal atau pertipis, kita klik, kita naikkan, kita full saja ya, begitu ya. Nah setelah begini, kita masukkan ini teman-teman, thumbnail yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini sudah saya siapkan di referensi teman-teman. Kita tinggal mengangkatnya semuanya. Ini juga kita angkat, kita masukkan ke dalam sini. Nah, dia berada di bawah, kita naikkan ya, kita objek, kita order to front of layer. Kita tinggal merapikannya teman-teman. Begini ya, kira-kira. Terus ini juga kita rapikan. Terus ini kita angkat, kita putar. Nah, kira-kira segini ya teman-teman jadinya. Setelah ini jadi, kita tinggal memblok semuanya. Kita tinggal bitmap, convert to bitmap dengan aturan standar, kita tidak merubahnya, kita oke. Nah, ini thumbnail sudah jadi teman-teman, sudah ready nih. Tinggal kita potong aja nanti di sini. Terus kita file, kita ekspor. Teman-teman, ini namanya yang pertama ya, dicoba tadi. Di sini PNG, Portable Network Graphic, tinggal kita ekspor teman-teman. Kita oke ya, kita oke. Nah, sekarang kita lihat di folder dokumen. Nah, ini dia teman-teman. Thumbnailnya sudah jadi ya. Baik, kira-kira segitu aja ya tutorial pertemuan kita kali ini. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.